kembali lagi nih bersama saya Fadilah Ramadhani dari universitas yang sama, yaitu Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini saya akan mewawancarai orang tua siswa tentang pembelajaran daring pada saat ini. Nah, di sini saya akan melakukan kurang lebih dari 5 keluarga yang akan menjadi narasumber kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu silahkan ditonton videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Fadilah Ramadhani dari Universitas Negeri Medan. Saya akan melakukan testimoni ini tentang pembelajaran daring saat ini. Kita mulai dari perkenalannya, Bu, dengan Ibu Sumini dan juga Ibu Nur Hayati. Nama Ibu Yani. Saya juga pendidik. Harti. Apakah di sini ibu-ibu memiliki anak yang sedang belajar daring? Ya, memiliki. Saat ini ada SD, SMP, SMP, Ada. SD, SMP, SMA, SMP. Punya itu yang umur 10 tahun yang kelas 4 SD. Apa sih yang ibu rasakan saat anak-anak ibu sedang belajar daring? Sangat sulit karena pada saat pembelajaran daring ini anak-anak itu lebih banyak bermain daripada belajar. Kalau ibu? Kalau saya ini yang sekolah cucu saya. Kadang kalau mamanya nggak di rumah, dia mau minta sama saya belajar. Sementara saya kan nggak pandai. Jadi kayak mana? Tapi kalau dia sekolah di sekolah tatap muka, baru bisa, dia agak takut sama gurunya. Kalau di rumah kan dia main-main, memang dia minta belajar sama saya, sama neneknya, tapi neneknya nggak bisa gitu. Keluh kesahnya anak jadi bodoh, orang tua jadi guru. Kalau orang tuanya yang bodoh, ya anak tambah bodoh karena nggak bisa ngajari. Anak ini kadang makin ribet rasanya kalau di belajar daring gitu di rumah. Kadang nggak fokus dia sama orang tua sendiri ya. dua, penghasilannya nggak bertambah, pengeluarannya makin bertambah. Berarti kendala di sini adalah cara mengajar orang tua yang tidak bisa untuk mencukupi apa yang diinginkan oleh sang anak gitu ya. Iya. Kalau misalnya dari segi ekonomi, Bu, apa yang ibu rasakan saat pembelajaran daring saat ini? Ya susah, sulit karena banyak biaya. Soalnya kalau kita nggak punya HP yang canggih gitu, kan anak-anak itu kan nggak bisa belajar. Terus masalah ini lagi apa namanya? Kalau kita nggak punya duit pun kita nggak bisa beli paket. Itu kendalanya itu. Kalau ibu memiliki kendala yang nggak untuk cucu-cucunya? Sama juga kayak gitu. Sementara saya kan nggak bisa megang HP. Sementara cucunya mau minta, kalau mamanya nggak di rumah, entah ayahnya nggak di rumah, mau minta belajar. Ya, saya nggak bisa. Ya sulit lah, bapaknya jarang kerja. Sulit juga. Ya sulit lah, 50-50 lah. Kalau dari segi ekonomi, ibu rasa ya nggak ada dibebani gitu kan, karena kan kita tahu kan sekarang fasilitas memang harus ada, nggak diwajibkan, cuman kan wajib untuk belajar daring untuk anak-anak. Walaupun luring kan kita wajib juga punya HP kan, karena setidaknya kan kita mengetahui apa kegiatan anak itu di sekolah, bisa tanya jawab sama guru kan, apa kekurangan anak itu di sekolah, yang guru pun nanya apa kekurangan anak itu yang di rumah kan, gitu kan enak. Berarti dari segi ekonomi sudah bisa dikatakan bahwa sulit ya, Bu, untuk mencukupi kebutuhan pembelajaran daring ini. Apakah saat ini ibu-ibu masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pembelajaran, misalnya pada handphone ataupun kuota? Gimana sih cara ibu untuk mencukupi kebutuhan itu? Padahal kebutuhan itu tuh sangat dibutuhkan. Ya susah juga sih. Ya sementara saya Apa harus kerja ekstra, Bu, ya, untuk mencukupi itu? harus kerja ekstra untuk mencukupi kebutuhan anak, untuk masalah paket HP-nya. HP-nya sangat susah sekali. Ya kalau bapaknya nggak kerja, apa yang kayak mana? Mau mengisi paket, belum lagi makan, belum apa segalanya.
Anak bukan 1, 3. Oke, pembelajaran daring dikatakan susah. Apakah pemerintah tidak ada membantu sedikit pun? Tidak ada. Namun pada saat kemarin ada yang namanya bantuan kuota. Hmm. Apakah dari sekolah anak ibu tidak dapat bantuan kuota tersebut? Pernah sih dapat sekali, cuma itu pun nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Kenapa nggak bisa digunakan? Ya nggak bisa digunakan aja, nggak bisa ini apa namanya, Masuk. paketnya itu nggak bisa digunakan. Berarti bantuan dari pemerintah ini bisa dianggap sia-sia, oke, dari masyarakat desa. Ya gitu. Ada tapi nggak memadai. Nggak mewadai itu maksudnya gimana, Bu? Ya kurang lah. Seharusnya pakainya untuk sebulan jadi kurang. Maksudnya nggak mewadai ini nggak selalu bisa membantu gitu. Iya. Cuman sesaat aja. Sesaat aja. Oke. Pemerintah ada, cuma kan dia berkala, enggak. Kita butuhnya tiap hari. Jadi pemerintahnya membantu sesaat saja. Ah, Sebenarnya Bu, kuota dari pemerintah itu adalah tujuannya untuk membantu kita. Namun Ah, kita sendiri di desa minim pengetahuan sehingga kuota tersebut tidak dapat kita gunakan. Jadi kalau untuk orang tua sebaiknya diarahkan dulu terlebih dahulu kepada guru-gurunya bagaimana caranya untuk memakai kuota tersebut sehingga kita tidak terlalu berat dalam mencukupi kebutuhan pembelajaran daring ini. setuju. Setuju. Ya seharusnya gitu, karena kemarin itu pun gurunya yang ngasih kuota pun nggak dikasih tahu gimana cara pemakaiannya gitu, cuma dikasih gitu aja. Sementara saya pun nggak ngerti mau cara pemakaiannya itu gimana, saya nggak ngerti itu. Dari media pembelajaran dari anak-anak ibu dapatkan apa aja sih Bu yang diberikan oleh sang guru? Dari media pembelajaran Buku sing kayak nganu nang sekok anu nganu lho. ya, buku PR, buku apa namanya, Suruh belajar di buku rumah. tema, suruh belajar di rumah, suruh membaca, suruh nulis. Ya kadang sekolah itu satu minggu itu 2 kali, itu pun selama 1 jam. Dikasih PR, suruh nulis, suruh ngerjakan. Tapi yang namanya anak-anak kadang ya itulah payah kalau disuruh belajar di rumah. Kalau dari HP dikasih, tapi kan nggak tatap muka itu kan nggak sepenuh hati anak mau nanya mau apapun payah. medianya ada, cuma kan kadang-kadang gurunya kan kasih pelajaran, kadang tidak juga. Jadi nggak optimal gitu ya Pak. Optimal. Media belajarnya juga kurang bisa maksimal. Ya media dari inilah dari WA grup itu kan kami udah ada direncanakan sama grup SD ini yang kebagian kelas 4B direncanakan punya grup masing-masing murid itu kan. Jadi kalau gurunya ngasih dia kunci pertanyaan kan udah ada di WA itu, masuk di WA, udah langsung kita tengok di WA itu, udah nggak lagi kita ke sekolah lagi gitu loh. Informasinya udah melalui dari WA. Oke Bu, pertanyaan terakhir, apa sih Bu yang Ibu inginkan untuk sistem pembelajaran ke depannya agar sama-sama tidak membebani antara pihak sekolah, pemerintah ataupun orang tua siswa? Kalau bisa sekolah normal seperti biasanya, karena anak-anak pun di rumah pun dia nggak mau belajar, udah pasti nggak mau belajar, karena kalau udah main HP ya terus main HP, main game, nggak mau belajar. Tatap muka kalau bisa, tatap muka secepatnya walaupun pandemi. Kalau bisa itu sekolah sejam atau 2 jam lah jadi anak ini nggak bodoh kayak orang tua-tuanya ini. Saya rasa ya lebih bagus ya tatap muka kembali semula. Di situ mungkin muridnya bisa mendapat lebih gampang mendapat pelajarannya. Daring-daring kan cuma dilihat ke situ ya kan, di HP ya
ya lebih bagus ya kembali semula ke depan. Tahun ajaran baru ini udah bisa kita kumpul bersama lagi tatap muka dengan murid-murid. Itulah kayaknya lebih enak gitu loh. Kita pun mengajari anak di rumah itu nggak gitu kali banyak pertanyaan kan gitu kan, hanya meluruskan apa-apa yang soal yang dikasih guru itu kan. Jadi kan materi dia udah dikasih di sekolah kan gitu. Jadi di rumah tinggal tambahan sedikit aja. Kalau bisa kedepannya itu sekolah normal seperti biasanya, itu harapan saya. Kalau harapan Ibu, Ya sama juga lah gitu. berarti sangat diharapkan untuk kembali normal, Ya, sekolah tatap muka. tatap muka. Harapan kami, sekolahkan ajalah anak-anak ini. Orang tua nggak bisa ngajarinya. Harapannya ya semoga berlalu COVID ini ya kan. Amin. Untuk seluruh dunia, nggak Indonesia, seluruh dunia ini Oke. ya kan. Biar kayak mana ya, anak-anak itu biar supaya aktif kembali pembelajarannya, nggak main-main kesana kemari. Kita pun udah was-was juga anak-anak ini kena HP terus kan nggak mungkin kan. Oke Bu, terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga pemerintah dapat segera membuka pembelajaran tatap muka kembali ya Bu. Amin. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat kita. Jadi, di sini saya akan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Dari yang pertama yaitu solusi pada pemerintah. Diharapkan di sini pemerintah dapat membantu masyarakat secara berkala. Tidak hanya sesaat saja, karena pembelajaran daring dilakukan itu setiap hari, bukan sesaat. Oke. Kemudian diharapkan pemerintah memberikan waktu supaya bisa belajar tatap muka walaupun itu hanya sejam ataupun 2 jam, karena jika selalu belajarnya di rumah, tidak ada penjelasan materi oleh gurunya karena tidak diperbolehkan oleh pemerintah, itu sangat tidak efektif karena anak sangat-sangat tidak mengerti tentang pelajaran yang ada. Dan juga solusi yang dapat diberikan oleh gurunya, diharapkan guru bisa memberikan media belajar yang sangat bisa dipergunakan dan mudah dipergunakan oleh orang tua siswa ataupun murid-murid. Karena tidak semua orang tua siswa canggih dalam menggunakan teknologi saat ini. Jadi diharapkan guru bisa memberikan media pembelajaran yang begitu simpel, misalnya membuat video penjelasan materi. Dengan begitu, orang tua siswa dapat memantau perkembangan pelajaran pada anaknya, dan juga anak tersebut dapat mengerti tentang materi yang diberikan oleh gurunya. Dan juga karena itu sangat simpel, itu sangat memudahkan orang tua untuk mengaksesnya. Misalnya dalam memberikan videonya, itu bisa di-share melalui grup kelas, yaitu di WA. Ataupun jika orang tua sangat terkendala dalam kuota, itu bisa dikirim secara langsung antara guru dan orang tua siswa, sehingga siswa di sini dapat lebih mengerti tentang materi pembelajaran yang diberikan. Karena jika hanya mereka belajar melalui handphone dan juga membaca buku, itu sangat tidak efektif dikarenakan tidak semua orang tua bisa menjelaskan materi pelajaran yang ada. Di sini sangat disayangkan sekali bahwasanya orang tua siswa masih minim akan kecanggihan teknologi, dan juga orang tua siswa masih minim tentang pembelajaran. Karena tidak semua orang tua bisa mengajarkan tentang pembelajaran kepada anak-anaknya. Sekian saja solusi yang dapat saya berikan tentang permasalahan pembelajaran daring pada masyarakat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.